Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai basis data. Jadi basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data dapat digambarkan sebagai lemari arsip yang di dalamnya terdapat barang-barang yang tertata dengan baik dan rapi. Mengapa hal ini dilakukan? Jadi kita berharap agar pada suatu saat nanti ketika kita bermaksud untuk mencari dan mengambil kembali arsip atau buku atau baju dari lemari masing-masing, kita dapat melakukannya dengan mudah dan cepat. Lalu definisi dari basis data yaitu basis data terdiri atas dua kata yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah catatan tentang ciri dari suatu objek. Prinsip utamanya yaitu pengaturan data atau arsip. Lalu untuk tujuan utamanya, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai basis data relasional. Definisi dari relasional yaitu sistem manajemen database atau DBMS adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkannya dengan program-program aplikasi. Sebagian besar DBMS merupakan database relasional. Adapun tipe-tipe atribut ada dua. Yang pertama ada kunci utama atau yang biasa kita sebut dengan primary key, yaitu atribut unik atau tunggal di dalam sebuah tabel, misal nomor ID pelanggan, nomor ID faktur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kunci asing atau yang biasa kita sebut dengan foreign key, yaitu atribut dalam sebuah tabel tetapi menjadi primary key di tabel lain dan menjadi penghubung kedua tabel tersebut. Nah, adapun persyaratan dasarnya, yang pertama yaitu setiap kolom dalam baris harus bernilai tunggal. Yang kedua, primary key tidak boleh nol atau kosong. Yang ketiga yaitu foreign key harus memiliki nilai yang sesuai dengan primary key pada tabel lainnya. Lalu yang keempat, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasikan berdasarkan primary key. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Di sini ada tabel data perkuliahan yang dirancang secara baik dan bebas dari berbagai anomali data. Nah, untuk membuat basis data relasional, kita harus membagi ke dalam 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Nah, di sini kita boleh mengubah, menambahkan, atau mengurangi nama kolom atau atribut dari tiap-tiap entitas yang relevan. Lalu kita juga disuruh untuk membuat tabel keempat, yaitu berupa tabel rencana perkuliahan semester dengan menggunakan kombinasi ketiga tabel tersebut yang bebas dari anomali data. Nah, lalu ini penyelesaiannya. Jadi tadi kan kita harus membuat ke dalam 3 tabel. Ada tabel mahasiswa ini, di mana ada entitasnya nama mahasiswa, tanggal lahir, dan NPM. Lalu ada tabel mata kuliah, mana entitasnya ada mata kuliah dan jumlah SKS. Lalu ada tabel dosen, mana entitasnya ada dosen dan jabatan dosen. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat tabel master mahasiswa. Dimana di sini kita akan menentukan primary key-nya dari setiap tabel. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa primary key itu merupakan data tunggal. Nah, jadi kita bisa menghilangkan atau menghapuskan data-data yang sama. Nah, lalu di sini nanti dapat kita peroleh jadinya mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Nah, lalu tadi juga kan disebutkan bahwa kita boleh mengubah urutannya supaya memudahkan dalam membaca nanti atau menentukan primary key-nya. Nah, di sini jadi primary key
pada tabel master mahasiswa adalah NPM-nya. Karena setiap data di sini merupakan berbeda-beda atau data tunggal. Nah, lalu selanjutnya ada tabel master mata kuliah. Nah, di sini sama seperti tadi, kita hilangkan data yang sama dan kita peroleh menjadi agama, akuntansi, dan manajemen. Nah, lalu karena biasanya primary key itu merupakan suatu berupa angka atau numerik, maka di sini kita dapat menambahkan satu tabel lagi, yaitu ID matkul, di mana di sini akan menjadi primary key-nya. Lalu selanjutnya tabel master dosen. Nah, di sini kita bisa menambahkan NIDN untuk menjadi primary key-nya. Nah, kenapa tidak tabel dosen menjadi primary key-nya? Karena nama dosen itu bisa saja sama, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat tabel RPS, yaitu tabel transaksi rencana perkuliahan semester. Nah, jadi di sini itu ada tabel yang sudah kita peroleh, ada tabel mahasiswa di sini, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Nah, lalu primary key dari setiap tabel, yaitu primary key dari tabel mahasiswa yaitu NPM, primary key dari tabel mata kuliah yaitu ID matkul, dan primary key dari tabel dosen yaitu NIDN, itu akan menjadi masuk ke dalam tabel RPS, di mana di sini kita sebut sebagai foreign key. Nah, lalu ini hasil laporannya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aljabar relasi. Jadi, relational algebra atau aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru dan termasuk kategori prosedural dan juga menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data. Nah, di sini ada 6 operasi dasar dalam aljabar relasional, yaitu ada selection, projection, union, set atau difference, Cartesian product, terus ada rename. Nah, lalu di sini ada operasi-operasi turunan dari operasi-operasi dasar tersebut, ada set intersection, theta join, natural join, outer join, dan division. Nah, di sini ada jenis operasi. Operasi unary terdiri dari selection dan projection. Disebut operasi unary yaitu karena dapat digunakan hanya pada satu tabel. Nah, lalu untuk operasi binary terdiri dari union, intersection, set difference, Cartesian product, join, dan division. Disebut operasi binary karena memerlukan sepasang tabel. Nah, ini ada istilah dalam model data relasional, yaitu relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Lalu selanjutnya ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi atau field. Lalu ada tuple, yaitu baris pada sebuah relasi atau record. Nah, selanjutnya ada operasi dasar. Ada selection, projection, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Nah, kita bahas yang pertama yaitu operasi selection, yaitu operasi yang digunakan untuk memilih subset dari tuple-tuple pada suatu tabel. Nah, notasinya seperti ini, di mana P disebut selection predicate yang menentukan pemilihan. Lalu P ini juga merupakan formula dari kalkulus perbandingan atau proportional calculus yang berisi terms yang dihubungkan oleh dan atau tidak setiap term salah satu dari atribut, operasi atribut atau konstanta, dengan dimana OP atau operasi ini salah satu dari ini nih, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, lalu contohnya dilakukan operasi
sigma di mana jenis sama dengan action pada tabel film sebagai berikut. Nah, jadi kan di sini ada tabel nih. Nah, kita disuruh mencari yang jenis yang actionnya. Nah, berarti kita bisa mencoret yang ini kan, yang selain action. Nah, sehingga hasilnya yaitu suatu relasi dengan tupel-tupel yang memiliki jenis sama dengan action. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada operasi projection, yaitu operasi yang digunakan untuk memilih subset dari kolom-kolom pada suatu tabel. Nah, simbol ini dibaca dengan pi. Notasi pi A1, A2 hingga AN, T di mana A1, A2 hingga AN merupakan daftar nama atribut dan T adalah nama suatu tabel. Hasilnya yaitu suatu tabel dengan atribut yang tercantum pada daftar nama atribut pada operasi. Nah, lalu di sini ada contohnya nih. Dilakukan operasi pi kode film jenis judul pada tabel film. Nah, jadi ini kan ada tabel kode film nih, terus jenis, judul. Nah, berarti selain 3 itu kita hapuskan. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Gitu. Untuk isiannya itu tetap ya. Di sini kan ada 4 nih nilainya. Berarti tetap gitu. Dia 4 juga. Oke, kita lanjut, yaitu komposisi operasi-operasi relasional. Operasi-operasi aljabar relasional dapat digabungkan dengan ekspresi aljabar relasional lainnya. Contoh, terdapat tabel film sebagai berikut. Nah, terus tampilkan kode film, judul, dan jumlah film dengan jumlah film itu lebih besar dari 3. Maka operasi komposisinya sebagai berikut. Nah, jadi kita cari nih yang jumlah filmnya itu lebih besar dari 3. Nah, kita lihat ya ke sebelumnya. Nah, di sini kan itu tuh nih bisa kita lihat ya jumlah filmnya tuh yang A01 itu jumlah filmnya 3. Terus yang D01 juga jumlah filmnya 3. Sedangkan H01 itu jumlah filmnya 2. Nah, yang lebih besar dari 3 itu kan cuma di A02 yang jumlah filmnya itu 5. Maka hasilnya itu ya tabelnya seperti ini. Yang A02 dengan judul Spider-Man 2. Jumlah filmnya ada 5. Nah, lalu selanjutnya ada operasi union atau gabungan, yaitu operasi yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa query. Notasi R gabung S menghasilkan suatu tabel baru yang elemen barisnya merupakan elemen dari R dan S. Tidak ada duplikasi data. Untuk R gabung S harus valid. RS harus memiliki jumlah atribut yang sama. Nah, kayak gini nih contohnya kan ada tabel R, tabel S. Nah, ini dia harus sama. Atributnya kan di sini ada A, B, C. Terus di sini juga yang A-nya itu kan ada AA, BB. Jadi ininya tuh harus sama. Ada A, B, C. Nah, terus kita cari nih yang samanya kan berarti AA, nah terus B, BB, terus CC, DD. Nah, ini jadi kan ada yang double, kita tulis satu kali aja gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya ada operasi intersection atau irisan, di mana notasi ini seperti huruf U terbalik gitu ya. Nah, menghasilkan suatu tabel baru dengan elemen barisnya merupakan elemen yang terdapat pada tabel R dan elemen tersebut juga terdapat pada tabel S. Tidak ada duplikasi data. R dan S harus memiliki jumlah atribut yang sama. Nah, di sini kan sama ya. Jumlah atributnya tuh ada 2, itu A, B. Nah, kita di sini kan R irisan S ya, berarti kita cari yang di tabel R ada dan di tabel S juga ada. Nah, di tabel R ini kan yang ada apa nih? Yang sama-sama ada. Berarti kan A2 ya. Nah, maka R irisan S itu adalah seperti ini, A2.
Lalu selanjutnya operasi set difference. Notasi R min S gitu ya, tanda minus. Hasilnya tabel yang elemen barisnya terdapat pada R, tetapi tidak terdapat di S. R dan S harus memiliki jumlah atribut yang sama. Nah, ini sama ya, jumlah atributnya kan ada 3 nih, A, B, C. Nah, gimana cara carinya? Yaitu kan di sini PAR pada tabel R dan PA pada tabel S. Nah, jadi kita cari yang ada di tabel R tetapi tidak ada di tabel S. Nah, di sini kan kalau AA kan di tabel R, di tabel S juga ada. Nah, kalau D juga kan di tabel R ada, di tabel S ada. Berarti yang nggak ada adalah yang ada di tabel R tetapi tidak di tabel S adalah yang BB gitu. Nah, lalu selanjutnya operasi cross atau Cartesian product. Nah, notasi R kali S menghasilkan semua kombinasi baris atau tuple dari dua buah tabel, yaitu tabel R dan S. Jumlah atribut tidak harus sama. Contoh, di sini kan ada tabel R, lalu di sini juga ada tabel S. Nah, jadi kita satukan nih A1 sama dengan A6, A1 dengan B5, A1 dengan C12, lalu selanjutnya B3 dengan A6, B3 dengan B5, B3 dengan C12. Nah, akan menghasilkan Cartesian produknya seperti ini gitu. Lalu selanjutnya operasi join, simbolnya seperti ini, digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tersebut. Nah, jadi kan di sini seperti ini ya. Gitu. Nah, terus operasi R join S sama dengan operasi sigma R kali S, disebut juga full join. Nah, hasilnya itu menjadi seperti ini ya, digabung gitu. Lalu ada selanjutnya operasi division. Notasinya seperti ini, seperti garis miring gitu ya, R garis miring S. Menghasilkan suatu tabel dari dua buah tabel yang terdiri dari atribut dari tabel R yang tidak terdapat pada tabel S. Dengan tupel dari tabel R yang memiliki kesamaan dengan tupel-tupel yang ada pada tabel A secara keseluruhan dan tidak terdapat duplikasi data. Nah, jadi di sini tuh katanya dua buah yang terdiri dari atribut dari tabel R yang tidak terdapat pada tabel S. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi kan kita mau cari di tabel SNO nih. Nah, di sini ada tabel R, tabel S1 sama tabel S2. Nah, dari tabel R ini kan kita cari R division S1 gitu ya. Nah, jadi di sini tabel S1-nya itu P2. Nah, P2 di P0 ini di SNO ini apa gitu kan. Nah, berarti P2 ini ada S1 gitu kan. Berarti ada S1, terus ada apa lagi nih di P2? Ada S2, lalu ada S3 juga. Lalu ada S4. Nah, jadi R division S1 itu yaitu S0-nya S1, S2, S3, S4. Nah, gitu. Lalu untuk R division S2, nah itu tuh berarti di sini kan tabel S2-nya itu memenuhi dua nih, P2 sama P4. Nah, kita cari di P0-nya yang memenuhi di S0 yang memenuhi P0-nya tuh ada P2 sama P4 gitu ya. Nah, kita cari nih. P2 itu ada S1, P4 ada S1. Nah, berarti S1 itu memenuhi. Nah, lalu selanjutnya P2 nih, P2 ada S2. Tapi kita coba lihat ada nggak P4 di S2? Nggak ada ya. P2 di P4 di S2. Nggak ada nih, berarti S2 nggak memenuhi. Nah, lalu kita cari P2. Ada kan di S3. Nah, ada nggak P4 di S3? Nggak ada ya, berarti S3 tidak memenuhi. Nah, kita cari lagi di ini nih, P2
ada di S4. Nah, ada nggak P4 di S4? Ada ya. Nah, berarti untuk R division S2, maka S0-nya S1 dan S4. Seperti itu. Nah, lalu ini contoh ya. Contoh kasus tabel peminjaman dan tabel penabung. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kalkulus relasional. Nah, jadi kalkulus relasional ini merupakan alternatif untuk aljabar relasional. Memungkinkan kita menggambarkan himpunan jawaban tanpa menyatakan secara eksplisit bagaimana jawaban tersebut dihitung. Memiliki pengaruh yang besar pada desain bahasa query komersial seperti SQL. Lalu, varian kalkulus yang disajikan secara detail disebut dengan Tuple Relational Calculus atau TRC, di mana TRC mengambil instan tuple sebagai nilainya. Nah, lalu kita selanjutnya membahas TRC ini nih, Tuple Relational Calculus. Kalkulus relasional tuple mendeskripsikan informasi tanpa perlu memberikan prosedur atau cara spesifik untuk memperoleh informasi tersebut. Konsep dasar dari kalkulus relasional tuple adalah konsep variabel tuple. Bentuk tuple dari query kalkulus relasional, nah bentuknya seperti ini ya, berupa himpunan gitu, di mana T adalah sebuah variabel tuple dan PT adalah sebuah formula yang menggambarkan T. Bacanya yaitu himpunan semua tuple T sehingga predikat P benar untuk T. Hasil dari query adalah himpunan dari semua tuple T di mana formula PT mengevaluasi true atau benar. Nah, lalu bentuk umum dari kalkulus relasional tuple adalah seperti ini. Tuple variabel 1 operator, di mana tuple variabel 2 itu konstan. Nah, di mana tuple variabel adalah variabel tuple di mana i sama dengan 1 sampai n variabel tuple, dan operatornya adalah bisa ini nih, ada jumlah, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, konstan adalah sembarang nilai atau string. Constraint yang berlaku adalah variabel-variabel tuple dan konstanta harus mempunyai domain yang sama antara bagian kiri operator dan bagian kanan operator. Rumus dapat dikoneksikan operator boolean and, or, dan not, sehingga bentuk umumnya adalah seperti ini gitu. Nah, lalu bentukan tersebut digunakan pada klausa select serta where. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SQL juga dikembangkan berbasis pada kalkulus relasional tuple. Rumus kalkulus relasional tuple dibentuk dari atom-atom. Atom mempunyai salah satu bentuk berikut. Nah, S elemen R, di mana S adalah variabel tuple dari R adalah relasi. Kita tidak menginginkan operasi. Nah, terus Sx operasi Uy, di mana S dan U adalah variabel tuple, X adalah atribut yang didefinisikan di S, Y adalah atribut didefinisikan di U, OP adalah operator perbandingan, operator-operator ini ya. Nah, kita perlu atribut X dan Y yang mempunyai domain-domain yang anggotanya dapat dibandingkan dengan OP. Nah, Sx operasi C, di mana S variabel tuple, X adalah atribut yang didefinisikan di S, OP adalah operator perbandingan, dan C adalah konstanta dari domain atribut X. Nah, rumus dapat dibangun menggunakan aturan-aturan seperti di bawah ini. Atom adalah rumus. Nah, jika P1 adalah rumus, maka tidak P1 dan P1. Jika P1 dan P2 adalah rumus, maka P1 dan P2, P1 atau P2, atau ini jika maka ya, P1 maka P2. Jika P1 X adalah rumus di X, di mana X adalah variabel tuple X, maka R elemen R dan anggota himpunan S elemen dari S, maka RA sama dengan SA. Nah, di sini ada contoh TRC query. Jadi cari nama barang yang stoknya masih ada gitu kan. Nah, lalu
anggota P elemen dari produk ini. Di sini A product name sama dengan P product name dan, nah ini simbol dan ya, dan P unit stok itu lebih besar dari 0. Lalu cari nama barang dan harga per unit untuk barang yang stoknya masih ada. Nah gitu. Lalu cari nama pelanggan yang pernah memesan barang pada tanggal sekian. Nah terus di sini seperti ini ya. Selanjutnya cari nama pelanggan yang pernah memesan barang dengan kode barang XXX. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya cari negara yang pernah memesan barang yang berdiskon dan jumlah barang yang dipesan di atas 10 unit. Nah, jadi A country sama dengan C country dan D diskon itu lebih besar dari 0 dan D quantity-nya itu lebih besar dari 10. Nah, karena kan katanya dipesan di atas 10 unit gitu ya. Lalu cari nama barang dan sisa stok yang ada untuk barang yang tidak memiliki diskon atau harga barang atau unitnya di bawah 50.000. Nah, jadi unit in stock sama dengan P unit in stock dan 0 kali diskon sama dengan 0 atau 0 kali unit price kurang dari 50.000. Nah, lalu selanjutnya kita bahas kalkulus relasional domain. Nah, kalkulus relasional domain menggunakan variabel-variabel pada nilai-nilai domain atribut, bukan nilai-nilai untuk sebuah tuple. Ekspresi pada kalkulus relasional domain berbentuk seperti ini, di mana X1, X2 hingga Xn menyatakan variabel-variabel domain, P menyatakan rumus-rumus yang disusun dari atom-atom sebagaimana pada kalkulus relasional tuple. Nah, atom pada kalkulus relasional domain adalah salah satu dari X1, X2 hingga Xn merupakan elemen dari R, di mana R adalah relasi dengan N atribut dan X1, X2 hingga Xn adalah variabel-variabel domain atau konstanta domain. X operasi Y, di mana X dan Y adalah variabel domain. OP adalah operasi pembandingan. Variabel X dan Y harus merupakan domain-domain yang dapat membandingkan dengan OP. X OPC atau X operasi C, di mana X adalah variabel domain, OP adalah operasi perbandingan, dan C adalah konstanta. Nah, contohnya cari NIP, nama D, gaji pokok dari dosen, di mana jenis kelaminnya adalah pria dan gaji pokoknya lebih besar dari 1.200.000. Nah, berarti maka seperti ini ya. Nah, di sini ada contoh kalkulus relasional yang diterapkan pada SQL. Jadi select dosen.nid, dosen nama underscore d, dosen.gaji pokok from dosen where seperti ini. Dosen.c kelamin sama dengan pria and dosen.gaji pokok lebih besar dari 1 juta. Nah, di sini ada operasi sum, average, min, max, dan count. Mana sum itu digunakan untuk menghitung jumlah nilai pada suatu kolom. Average digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom. Min itu digunakan untuk mencari nilai minimal pada suatu kolom. Max digunakan untuk mencari nilai maksimal pada suatu kolom. Dan count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris pada suatu kolom. Nah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.